demikian tadi acara implementasi untuk kurikulum Merdeka di Semansa Pega. Ini bersama bapak-bapak dari SMA Negeri Pasir Raja, Pasir Raja, Banyumas. SMA 1 Purwokerto. SMA 1 Purwokerto. Terima kasih. Monggo Bapak, dari mana Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari SMA 1 Patek Raja luar biasa. SMA 1 Bandung. Yes. Merdeka. Ojo lalen, ojo kelalen. SMA 1 Pegadon luar biasa. Merdeka. Like, comment, and subscribe di channelnya Mbak Parto Unyu Unyu. Wow. Buka dulu. Wow. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning sama Mbah Parto. Oke. Pagi yang cerah ini alhamdulillah Semansa Pega kedatangan tamu dari SMA Sukaraja, SMA Purwokerto. Nah, ini sudah mulai rawuh ya, pakai bis besar. Oke, bagaimana kita sambut tamu yang hadir di SMA Negeri Pegadon dalam rangka untuk saling silaturahmi anjang sana. Oke, kita saksikan keseruannya. Yo, yes. Oke, ini ada tamu dari SMA Purwokerto. Monggo. Sugeng rawuh Bapak, monggo. Sugeng rawuh. Wah, monggo. Wonten dusun menika. Oh, ini langsung masuk ke hall, nanti naik ke atas. Monggo Ibu, monggo Bapak. Yeah. Alhamdulillah sehat nih. Monggo. Ya, ini ada rombongan dari Purwokerto. Alhamdulillah selamat sampai tujuan ini, sampai SMA Pegadon. Monggo. Ini sak bis gede. Wah, full nganti bis rasa masuk. Monggo Bapak. Bisa nggak bisa masuk? Ya dah, parkir di jalan bisnya. Monggo Bapak, monggo Ibu. Wow. Monggo. Wow. Sugeng rawuh Bapak, monggo. Sugeng rawuh. Monggo. Oh. Wih, monggo. Wah, ini antri dulu ukur suhu. Ya, alhamdulillah. Jam pinten saking mriko kalau wau. Dalu. Setengah 11. Alhamdulillah bisa lancar sampai tujuan. Ye, monggo. Ye. Monggo, alhamdulillah. Oke. Ye. Ya. Ruangannya sempit. Monggo. Nyuwun sewu. Ye. Nyuwun sewu, ruangannya sempit. Ye. Oke. Ya, ada agak gelap. Kita langsung
Alhamdulillah, ini rombongan dari SMA Purwokerto. Monggo Bapak. Sukaraja, dari Sukaraja, Banyuwangi. Monggo. Dari Sukaraja. Alhamdulillah sampai Pegandan dengan selamat Ibu. Sukaraja. SMA 3 Purwokerto. SMA 3 Purwokerto. Monggo. Nggak punya aula, sederhana. Monggo. Sak rombongan. Oke. Monggo Bapak. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Dugi gandon menika. Monggo Pak. Ya, ini anak-anak masih PTM 50%. Ya, yang di sekolahan ada kegiatan. Ya, ini. Monggo Bu. Monggo Ibu. Monggo. Aja kayak gue. Monggo Ibu. Monggo. Sugeng rawuh. Monggo Bapak. Monggo. Monggo. Alhamdulillah. Monggo Ibu. Oke, alhamdulillah. Ada. Wah, ruangannya sempit Pak. Akses kemudian untuk sekolah rendah adalah sekolah. Alhamdulillah sampai untuk fasilitas bisa menambahi sekolah-sekolah favorit dan kami sebagai sekolah penggerak ini karena kepala-kepala kami yang memiliki organisasi atau ada kurang lebih dikatakan sebagai sekolah penggerak. Bapak Ibu tidak ingin menjadi sekolah penggerak sebenarnya tidak susah, tidak sulit, hanya merubah mindset. SMA Negeri 1 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaru. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Boja. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan guru rombongan dari SMA se-Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pekanbaru. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya pada hari ini Jumat 18 Maret tahun 2022 bertempat di Aula SMA Negeri 1 Pekanbaru, kita dapat berjumpa dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah menengah atas dengan susunan sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa merupakan acara yang ketiga. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, paparan panel dan tanya jawab merupakan acara yang keenam dengan ditutup dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan.
dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kiki Mega Widiana SPD. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita berdoa bersama, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, bisyafaati Rasulullah, bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ma'inan hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ta'arufana ya mubarak wa tabarakana tabarakana wa akrama wa asyuma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa zidatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan ila mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atina wa najatan minna wa afwan ya Rabb. Allahumma rzuqna al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamata wal 'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pekandon, yang terhormat Bapak Nur Hadi SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa malah wa qala wa. Bapak Ibu yang hormati, wabil khusus Kepala SMA Negeri 1 345 Purwokerto, Kepala SMA 1 Banyumas, SMA 1 Jatilawang, SMA 1 Rawalo, SMA 1 Sukaraja, SMA 1 Wangon dan SMA 1 Batik Raja, serta seluruh Bapak Ibu guru, wakakurikulum ataupun guru, calon komite pembelajar, dan
keluarga besar SMA Negeri 1 Pegadon, kemudian juga Pak Pri selaku Kepala SM1 Boja dan Pak Lukman Wakakantulung. Mari kita bersyukur bikalnya alhamdulillah siang hari ini kita bisa bermuajahah silaturahim ilmiah di SM1 Pegadon. Kami sangat bangga dan sangat-sangat terharu. Kami sekolah kecil di pelosok di tepi sawah, kita kangelan Ibu, ditamoni banyak tamu dari Purwokerto. Selamat datang Bapak Ibu, selamat berjumpa untuk yang pertama kali dan semoga berjumpa lagi suatu saat. Insya Allah memberikan satu rezeki pada kita semuanya di mana silaturahim selalu disambung oleh umatnya. Yang kedua, swasta salam tak lupa kita sampaikan junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan syafaatnya untuk kita semuanya di yaumul kelak ketika kiamat. Bapak Ibu, memang SMA 1 Pegadon, Boja dan SMA Singorojo, alhamdulillah tahun kemarin ketika seleksi kepala sekolah mendapat amanah menjadi sekolah penggerak atau sebagai pelaksana pertama kurikulum merdeka. Dulu masih namanya kurikulum prototype ataupun kurikulum paradigma baru. Setelah digodok, akhirnya muncul kata-kata merdeka. Dan tanggal 15 Februari kemarin, tepatnya di launching Mas Menteri dalam episode ke-15 di Belajar ID, akhirnya menjadi kurikulum merdeka. Kami cukup senang dengan kehadiran panjenengan. Monggo apapun nanti yang panjenengan ingin dari kami bertiga, bagaimana sih sebenarnya implementasinya, bagaimana sih gambarannya dari awal sampai akhir, dalam arti sejak mulai niat menjadi sekolah yang dengan kurikulum penggerak sampai pada persiapan awal di dalam internal sekolah, lalu sampai program-programnya dan sebagainya. Nanti insya Allah kami paparkan. Kami bertiga jujur Bapak Ibu 2 minggu belajar, karena yang pertama dulu kan hanya 2 minggu, IHT 10 hari langsung melaksanakan. Kalau jenengan sekarang 4 bulan punya kesempatan untuk persiapan dan Juli besok bisa melaksanakan, sehingga masih punya waktu yang panjang untuk panjenengan. Itu aja secara singkat, intinya selamat datang, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti dan kembali ke Purwokerto mendapatkan kepuasan. Kalau belum puas ya nanti kami insya Allah yang datang ke sana, gantian dolan-dolan dan Purwokerto. Yang jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pegadon, Bapak Nur Hadi. Saya manggilnya Mas Didik nggih, yang saya cintai juga karena kegiatan ya bareng sering. Kemudian Kepala SMA Negeri 1 Boja yang saya hormati, dan Kepala SMA Negeri Singorojo ya Pak ya, Singorojo atau yang mewakili yang saya hormati, teman-teman, guru, karyawan, dan tim manajemen SMA Negeri 1 Pegadon yang saya hormati, teman-teman seluruhnya, rombongan dari Kabupaten Banyumas ya Ibu. Ini kalau tempatnya Purwokerto, ada yang Purwokerto, ada Banyumas, tapi kami tersatukan oleh satu kabupaten yaitu Banyumas. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah sejak semalam kami berkendaraan Mas Didi sampai di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan insya Allah bahagia nih teman-teman. Sudah sampai di sini bahagia tidak? Bahagia. Itu artinya bahwa teman-teman kami sukacita sampai ke Kendal.
Mas Didi dan keluarga besar SMA 1 Pegandon dan juga SMA 1 Boja dan SMA 1 Singorojo, pagi hari ini izinkan kami ber-48 untuk menimba ilmu kepada SMA Negeri 1 Pegandon yang sudah melaksanakan sekolah penggerak dan sekaligus mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tentu sebuah ketakjuban bagi kami. Mengapa? Karena mohon maaf ya Mas Didi tadi sampaikan bahwa sekolah di tepi sawah dan di ujung jalan tol ini berani mengawali sesuatu yang luar biasa. Belum tentu kita punya nyali untuk itu, nun sewu. Tetapi insya Allah di beberapa teman kami sudah mencoba untuk mendaftar sekolah penggerak Mas Didi, meskipun belum secara keseluruhan. Tetapi insya Allah kami yang hadir di sini ini semuanya mempunyai niat yang sama, yaitu bagaimana kami langsung kawruh kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Kendal yang sudah mendahului kami di dalam langkah penerapan atau implementasi kurikulum merdeka. Tentu saya yakin setiap sekolah itu punya uniqueness masing-masing dan itulah yang ingin kami gali. Barangkali juga nanti bisa diterapkan di sekolah kami, membekali kami, meskipun tadi dikatakan masih punya waktu 4 bulan, tetapi 4 bulan ini bisa saja berlalu sia-sia kalau kami tidak mau belajar. Nah, inilah proses kami belajar. Jauh-jauh kami dari Banyumas ke Kendal ini untuk mendapatkan ilmu. Dan kita, teman-teman terutama yang dari Kabupaten Banyumas harus memahami bahwa menuntut ilmu itu menjadi satu kewajiban bagi kita, satu tuntunan bagi kita. Dari Liang Lahat, dari Buen sampai Liang Lahat, walau sampai ke negeri Tin, ya. Walau jauhnya seperti apa, jangankan hanya sampai ke Kendal, ya, ke negeri Cina pun harus kita tuntut ilmu itu. Nah, inilah bagian dari insya Allah berkah dan juga ridhonya Allah ada di sini. Kita hadir ke Kendal mau menuntut ilmu, dan saya yakin tentu tidak sama hal-hal yang terjadi di SMA Pegandon, SMA Boja dan SMA Singorojo. Maka dari itu kemarin saya minta kepada Mas Didi, ini sahabat saya, Mas nek bisa 3 sekolah hadirkan sekalian di Pegandon. Ya nanti Bu Is kalau misalnya yang Boja mau datang ke Pegandon karena jauh sekali. Tadi saya tanya ternyata berapa? 45 kilo dari Pegandon ke Boja, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Aduh, saya nggak bisa bayangkan ini Mas Didi ya 45 kilo masih dalam satu kabupaten ya. Kehadiran kami tentu pasti merepotkan teman-teman yang ada di SMA 1 Pegandon. Maka itu yang pertama kami mohon maaf merepotkan panjenengan semua, dan yang kedua terima kasih Mas Didi sudah berkenan untuk menghadirkan panelis kita pagi hari ini. Mudah-mudahan betul-betul kami bisa langsung kabur. Tadi ada satu istilah saja saya sudah terbengong-bengong ya. Ada istilah apa Bapak Ibu tadi yang disebutkan oleh Pak Nur Hadi yang tidak sama dengan yang kita jalani hari-hari. Apa Bapak Ibu? Komite pembelajaran. Nah, itu saja sudah ada pertanyaan ya. Di sini sudah ada pertanyaan. Apa itu komite pembelajaran? Apa tugasnya? Siapa saja yang masuk ke dalam komite itu? Kemudian bagaimana melaksanakan tugas? Bla 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 bla. Tadi satu kalimat. Nanti tentu akan banyak pertanyaan Mas Didi. Mohon untuk berkenan menjawab pertanyaan teman-teman kami, dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi bekal bagi kami. Saya katakan menuntut ilmu itu tidak harus kepada sekolah besar Mas Didi. Bahkan saya tadi takjub ya. Kalau Mas Didi berani mengawali di SMA Negeri 1 Pegandon, kenapa? Ya, saya tidak berani gitu loh. Ya, nampaknya ya harus diwanek-wanek ya. Jujur saja kemarin kami memberanikan diri beberapa sekolah untuk mendaftar sekolah penggerak. Ya, jadi ini sudah mengisi isi. Tetapi kami sudah bertekad, apapun nanti hasilnya, lulus atau tidak, tetapi implementasi kurikulum merdeka ini harus kami dapat ilmunya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita sudah siap menerapkan kebijakan pemerintah dengan penerapan kurikulum merdeka. Intinya itu, Mas Didi dan kawan-kawan, Pak Nur Hadi dan
teman-teman dari Boja maupun dari Singorojo. Sekali lagi kami kula nuwun, niat kami adalah menuntut ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi ilmiah yang baik. Dan apabila nanti Pak Nur Hadi dan kawan-kawan berkenan berkunjung ke Purwokerto dengan sukacita, dengan hati terbuka, rumah terbuka, kantor terbuka, insya Allah kita siap menerima kehadiran Mas Didi dan kawan-kawan. Dan saya berharap juga bahwa silaturahmi ilmiah ini menjadi sebuah pembiasaan baik bagi kita semua. Menuntut ilmu sekali lagi tidak harus kepada sekolah yang lebih besar, sekolah yang lebih favorit, sekolah yang lebih tinggi tingkatannya, tetapi kepada siapapun, kepada sekolah manapun, bila di situ ada ilmu, mari kita bersama-sama mencari ilmu itu dengan semangat, dengan sukacita, dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Saya tadi lupa belum minta izin mewakili teman-teman nih, ikhlas nih diwakili saya nih teman-teman. Dan saya demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan luar biasa kepada Pak Nur Hadi dan keluarga besar SMA 1 Pegandon, begitu juga dengan SMA 1 Boja dan SMA 1 Singorojo. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 kurikulum 2022 ini atau Merdeka, sebelumnya KPK. Semua kurikulum saya kira atau dari hasil analisis semuanya bertujuan baik dan perubahan terjadi. Nah, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini ada hal yang mungkin menjadi bagian yang muncul, yaitu asesmen. Asesmen ini tidak bisa lepas dari trilogi ini. Kenapa? Asesmen menjadi modal awal ketika Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran, akan menyusun KOS atau kurikulum operasional sekolah. Jadi kalau bisa digarisbawahi, hal-hal baru istilah yang muncul satu, KOS. KOS itu adalah kalau dulu namanya KTSP, istilahnya KOS, kurikulum operasional sekolah. Kemudian CP itu adalah capaian pembelajaran, kalau dulu namanya KIKD. Kemudian ATP itu kalau dulu namanya silabus. Lalu masuk lagi modul ajar. Nah, modul ajar ini namanya dulu RPP. Itu garis besar administrasi yang perlu disiapkan oleh sekolah ketika menjalankan kurikulum Merdeka. Nah, kenapa kami nanti menyampaikan 3 ini penting? Karena mindset sekolah, mindset Bapak Ibu guru harus benar-benar berubah. Asesmen menjadi modal awal, menjadi data di dalam persiapan penyusunan KOS. Asesmen menjadi modal dalam penyusunan MA. Sehingga mindset dari guru itu harus benar-benar teach the right level. Maksudnya apa? Memahami potensi, memahami minat, memahami bakat siswa, dan memahami kemampuan siswa. Bagaimana sebuah pembelajaran yang harus berpusat pada siswa atau peserta didik? Ini hal yang tidak semuanya mudah melakukan. Karena pada faktanya mengenali anak dan akhirnya memberikan layanan pada anak dengan perbedaan hasil asesmen tadi, itu yang tidak mudah, butuh waktu. Apalagi dalam kegiatan kurikulum Merdeka ini ada muatan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana pembelajaran yang menguatkan kompetensi higher order dalam hal literasi numerasi dengan penguatan profil Pancasila. Itu yang harus dicapai dalam kurikulum Merdeka. Ini kunci di sini. Maka Bapak Ibu mohon mindset kita semuanya harus mau berubah dengan mengakui anak itu tidak semua sama. Anak itu kondisinya berbeda-beda. Nah, ini kegiatan di kurikulum penggerak.
Maka ketika Bapak Ibu sudah ada perubahan mindset, melangkah ke berikutnya, yaitu bagaimana menyiapkan kegiatan di sekolah penggerak. Diawali dengan pembentukan komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini ada sekitar 10, 11, 12, 10 guru, 11 kepala sekolah, dan 12-nya pengawas. Nah, ini nanti akan menjadi motornya di sekolah penggerak, sehingga perencanaan kegiatan pembelajaran intrakurikuler, perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler itu didesain oleh komite pembelajaran. Nah, intrakurikuler kegiatan pembelajaran yang menonjolkan kolaboratif learning. Dengan kolaboratif learning, maka keterangan abad 21, literasi, numerasi, dan kecakapan profil Pancasila akan bisa diintegrasikan dalam prosesnya. Lalu komite ini akan memunculkan satu petugas yang namanya koordinator proyek. Nah, ini yang akan melaksanakan perencanaan proyek profil Pancasila atau kokurikuler. Perlu digarisbawahi, proyek kokurikuler dengan proyek based learning tidak sama. Project based learning itu di kegiatan intra, sedangkan project profil Pancasila itu di luar intra. Jadi kalau sudah melaksanakan project kokurikuler, Bapak Ibu lepas dari mapel. Bapak Ibu berdiri sebagai seorang fasilitator pendamping project di tiap kelompok anak-anak. Jadi projectnya beda. Walaupun dalam pemenuhan jam dihitung sebagai 1 jam kelengkapan dari jam intrakurikuler, tapi pelaksanaannya di luar intrakurikuler. Dan ini kami melaksanakannya dengan model blok, karena dengan model blok lebih mudah dan lebih efisien dalam pengawasan dan dalam pembimbingan. Kalau modelnya kemarin waktu di Jakarta FGD, teman-teman sekolah juga ada yang modelnya per minggu, hari Jumat 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ternyata itu tidak efektif karena anak-anak terpenggal pelajaran, sehingga anak-anak tidak bisa maksimal dalam pembelajaran proyek. Nah, ini. Kemudian aktivitas lain nanti insya Allah di 10 menit terakhir atau 20 menit terakhir nanti tayangkan video-video yang kami sudah susun untuk penyamaan persepsi. Kegiatan asesmen pra pembelajaran ini disebut dengan asesmen diagnostik pra pembelajaran, yaitu asesmen yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan ekonomi keluarga, kondisi lingkungan. Tujuannya apa? Untuk bisa memetakan kondisi anak, mencari data awal bagaimana kondisi anak, sehingga anak-anak nanti bisa dipetakan kenapa anak ini berada pada posisi level bawah, level sedang, ataupun level atas. Apakah juga bisa diikut kaitkan dengan kondisi ekonomi, lingkungan, dan keluarganya. Itu kenapa fungsinya ada asesmen diagnostik. Kemudian ada juga asesmen diagnostik kognitif pra pembelajaran. Kalau ini untuk memetakan kondisi anak dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga seorang guru akan mempunyai modal awal untuk melihat siswa saya sudah layak belajar dalam fase E atau fase F. Lupa tadi ya, fase. Jadi ada namanya fase. Kelas 10 itu fase E, kelas 12 fase F. Nah ini. Nah, dengan asesmen pra pembelajaran tadi, Bapak Ibu guru sudah memiliki modal, sehingga akan melakukan aktivitas penyiapan MA tadi di dalamnya. Salah satunya adalah media maupun teknik metode yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga akan melayani anak yang kemampuannya berbeda-beda. Itu yang menjadi pekerjaan baru bagi seorang guru. Sebenarnya dulu sudah, tapi ini lebih dikuatkan lagi.
Nah, ini yang namanya asesmen diagnostik pra pembelajaran yang kognitif. Kemudian ada lagi asesmen formatif. Itu di dalam kegiatan kalau dulu namanya ulangan harian. Asesmen formatif dan ada asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Nah, berikutnya kami akan tayangkan beberapa video dari aktivitas guru di sekolah penggerak. Ya. Salah satunya adalah proyek dan penyusunan MA. Monggo, apa dulu? Modul proyeknya. Langsung aja Pak. Langsung dulu. Konsen di proyek dulu. Nah ini MA dan video teknis. Modul aja proyeknya. Oke, terus. Ini pembimbingnya. Ya, video langsung. Nah, ini aktivitas rapat koordinasi persiapan pelaksanaan proyek. Terus tadi cepat. Nah, ini usulan-usulan. Terus terus ini mulai tugas. Ini salah satu contoh satu pelaksanaannya. hasil karya. Ini ketika latihan proses pembimbingan dan bersih. Nah, ini juga di kelas. Jadi walaupun jenengan guru fisika, guru kimia nggak bisa nari, posisinya sebagai pembimbing proyek tetap laksanakan karena bukan melihat paparnya, tapi melihat bagaimana penguatan karakter Pancasilanya yang dimunculkan di situ dikuatkan. Nah ini sudah gelar budayanya. Kita berada di masa pandemi kemarin, Bu Kancapri juga hadir membuka. Oke, kayaknya cukup. Ya, lanjut untuk yang MA lagi. Jadi kami membuat ada yang video tutorial, ada bentuknya film. Karena kemarin pelatih ahli menyampaikan bisa diambil gitu. Karena ini paparan untuk ya. Jadi Bapak Ibu, selain komite pembelajaran itu ada sekumpulan guru-guru yang namanya forum praktisi. Nah, forum praktisi ini akan menjadi bagian terkecil dalam mengatasi masalah. Maksudnya apa? Ketika guru berproses ada masalah, dibahas di forum rumpun praktisi ini. Nah, ketika guru mengeluh, guru refleksi sendiri, temuannya apa, solusinya bagaimana. Kalau bisa diselesaikan di forum praktisi, maka selesaikan di forum praktisi. Kalau nggak bisa, naikkan di forum komite pembelajaran yang nanti menjadi bagian untuk dibahas bersama dengan pelatih ahli. Perlu kami sampaikan, kami sekolah penggerak mendapatkan pendampingan pelatih ahli. Ya, dapat pendampingan. Setiap bulan kita ada PMO dan ada coaching untuk kepala sekolah. Nah, disitulah kita akan curhat masalah apa yang muncul. Tetapi ketika di forum praktisi kecil sudah selesai, ya udah nggak perlu dinaikkan ke pelatih ahli. Sehingga riak-riak kecil itu sudah bisa terpecahkan di masing-masing forum praktisi ini. Maka tadi yang kami sampaikan, mindset guru harus berani mengakui atau refleksi terhadap kekurangannya. Nah,
Ini konsep dari penurunan CP menjadi ATP. Tujuan belajar ada 3 hal, yaitu perhatikan konten, kompetensi, dan variasi. 3 ini yang menjadi kunci. Konten, kompetensi, dan variasi. Konten materinya, kompetensi, ketindakan atau istilahnya ukuran keberhasilan kompetensinya, kerja siswanya apa. Kemudian variasi adalah dalam hal materi yang disampaikan di dalam pembelajaran itu ada tingkatan. Evaluasi, menganalisis dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke contoh ya. Saya sudah mencoba menyusun untuk ATP dari kimia. Misalnya tadi ada pengenalan ilmu kimia ya. Saya bilang kata kuncinya pengenalan ilmu kimia karena tadi kan kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ini ada penjelasan yang saya perkenalkan ini adalah kompetensi ya, kata kerja operasional yang akan yang bisa diukur. Kemudian yang warna biru ini adalah konten ya, ilmu kimia dan ruang lingkupnya ya. Tadi pada elemen berbunyi ada ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian variasi yang saya gunakan di sini adalah menganalisis peran kimia dalam bidang keilmuan, lingkungan, pekerjaan maupun profesi. Nah ini contohnya. Kemudian kalau ATP itu ada perkiraan jamnya, kemudian total jamnya dalam 1 semester, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Nah kalau ATP-nya sudah disusun, maka kita bisa masuk ke modul ya, modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar itu kalau dulu kita mengenalnya RPP gitu ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang kita kenal dengan modul ajar. Nah komponen modul ajar itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga adalah lampiran-lampiran. Nah Bapak Ibu ini adalah minimal ya, komponen minimal yang ada di sini. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri karena pada dasarnya tidak ada atau belum ada format yang bakunya gitu ya Bapak Ibu, yang penting ada 3 komponen ini. Itu gambaran bagaimana terkait dengan MA. Video berikutnya. Ini contohnya belajarnya ini, contoh cetaknya seperti ini. Setelah tadi kan teorinya, nah ini hasilnya seperti ini. Contohnya ini, mulai dari atas identitas, kompetensi awal, sudah muncul semuanya sampai target terdidik reguler umum. Nah ini kebetulan yang dibuat oleh Bu Sinti Ijabaton ini adalah reguler. Jadi ada juga nanti Bapak kalau memang temuan dari hasil asesmen diagnostiknya kok muncul 3 tingkatan, targetnya muncul 3, level atas, medium, reguler, umum, atau yang level bawah. Sehingga di dalam medianya Bapak Ibu juga menyiapkan lebih dari 1. Ada yang untuk yang mungkin kemampuan auditorinya kan masing-masing anak belajarnya berbeda-beda. Ada yang dengan video, ada yang dengan tes kertas cetak. Nah itu nanti disiapkan semua. Iya. Iya. Jadi kalau ini saya tayangkan semuanya, nanti nggak kebagian yang bocah dan psikologi. Kalau 30 maka ini layak saja. Oke, lanjut yang dulu. Yang terakhir, bagaimana kita mengenal perbedaan anak. Nah, ini perlu kita lakukan di dalam kelas karena memang ini menjadi juga roh dari kurikulum Merdeka. Bagaimana kita berpusat pada murid. Langkah pertama, nah ini. Jadi menyusun instrumen dulu, disusun, disiapkan, kemudian melaksanakan asesmen diagnostik. Kalau punya istilahnya aplikasi yang lebih dari 1 ya monggo, kesukaan Bapak Ibu. Bisa dengan model game juga, nggak masalah. Ya. Kemudian kalau memang tatap muka bisa juga dengan lisan. Jadi minggu depan pembelajaran topik A, minggu ini disampaikan lisan juga nggak apa-apa. Hanya untuk menggali, memetakan anak. Oke, next. Nah ini, maka akan muncul kategori ini Bapak Ibu. Jadi hasil dari asesmen tadi diperkirakan anak itu sudah mencapai tataran fase E belum. Kalau dirasa itu belum mampu masuk fase E, maka remedial dulu dari hasil asesmen. Yes, wow. Oke, demikian tadi acara di Semansa Pega. Terima kasih atas apresiasinya. Jangan lupa like,
komen, share, and subscribe di channelnya Mbah Parto.